Hello guys, so welcome to my content or my YouTube channel. Kenalin gua Rap. Jadi di channel ini gua akan membahas alur Donghua yang menarik dan seru-seru dah pokoknya. Dan untuk first content di channel ini gua bakalan bahas alur Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 5 episode 109 dan 110. Kenapa gua langsung bahas episode 109 dan 110? Karena kalau kita mulai dari season pertama, mungkin gua nggak bakal mungkin sanggup buat ngejar ini Donghua. Dan channel lain juga sudah banyak membahas Donghua ini karena Donghua ini very seru. Jadi gua pengen bahas. Maybe kalian juga pernah udah nonton episode ini, tapi apa salahnya jika kalian singgah di channel ini untuk mendapatkan pengalaman lain saat menonton. Dan gue mau nginfoin karena video ini akan full spoiler, sebaiknya kalian nonton dulu video aslinya. Karena pengalaman menonton video asli dengan hanya mendengar alurnya saja sangatlah berbeda. So nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak kicot, langsung aja kita kong serang kang sereng. Kita mundur dikit ke episode sebelumnya yang dimana Xiaoyan baru tahu kalau Yixian sedang diburu oleh lembah es karena tubuh racunnya itu. Dia langsung ke kediaman keluarga Ye menemui Xinlan walau terjadi pertikaian kecil antara Xiaoyan dan tetua keluarga Ye. Dan pada saat itu juga Xiaoyan pergi dengan membawa Xinlan bersamanya setelah mengalahkan 3 tetua keluarga Ye. Dan itu akhir dari episode sebelumnya. Jadi kita langsung aja lanjut ke episode selanjutnya, yaitu episode 109 dan 110. Cerita dilanjutkan di mana Xiaoyan dan Xinlan menuju ke tempat di mana Xiao Yixian berada. Xinlan pun nebeng dengan babang Xiaoyan karena dirinya belum memiliki siap Daoqi. Sambil terbang, Xinlan menceritakan semua yang terjadi setelah mereka terpisah dengan Xiaoyan di lubang ruang dan waktu dulu. Di mana saat ini lembah sangat mendambakan tubuh racun Yixian untuk dijadikan objek eksperimen Skibidi. Mendengar itu, babang Xiaoyan pun sedikit kaget walau Xiao Yixian ingin dijadikan bahan eksperimen oleh lembah es karena kekuatan lembah es tidaklah lebih lemah dari lembah api yang kemarin Xiaoyan kunjungi. Xiaoyan juga bertanya tentang keberadaan Ziyan saat ini, apakah dia juga sedang bersama dengan Yixian, kata Xiaoyan. Xinlan pun berkata, kalau Ziyan lagi pulang kampung halamannya karena ada suatu problem. Tetapi Xiaoyan semakin penasaran dengan latar belakangnya si Ziyan ini. Karena sampai titik ini Xiaoyan juga masih belum mengetahui tentang klan dan sekuat apa klan dari Ziyan ini. Karena Xiaoyan berpikir Ziyan baik-baik saja karena sedang pulang kampung, Xiaoyan pun mengutamakan Yixian dulu. Singkatnya, Xiaoyan dan Xinlan sudah sampai di perbatasan hutan Lawson. Tempat Yixian berada di situ, Xiaoyan merasa kalau asap beracun di tempat itu cukup menguntungkan Yixian saat bertarung. Tetapi entah kenapa firasat Xiaoyan mengatakan bahwa ada pertanda tidak baik. Walaupun tempat itu cukup menguntungkan Yixian kalau lagi war. Biasanya di tempat seperti ini ada binatang beracun yang entah level berapa dan kekuatannya seperti apa. Setelah itu binatang yang diberikan Yixian kepada Xinlan dikeluarkan supaya memudahkan mereka menemukan Yixian di hutan itu. Seketika mereka pun langsung gasken mengikuti binatang itu untuk memandu ke arah Yixian. Dan di sisi lain Yixian yang sedang kerepotan melawan cecunguk ketua dari lembah es. Yixian yang sudah benar-benar loyo karena solo war terus-menerus tanpa adanya rekal dan istirahat. Saat itu si cecunguk tetua lembah es menyuruh 2 tetua lagi untuk membuat formasi segel bersama dengan 5 NPC yang juga ikutan nongol supaya Yixian tidak bisa untuk kabur lagi.
supaya Yisian tidak bisa untuk kabur lagi. Di mana Cecungu lembah es masih belum diketahui namanya ini, makanya Mimin panggil dia Cecungu. Di mana dia meminta dua tetuanya untuk membatasi pergerakan Yisian saat sedang mengaktifkan formasi segel pengurungan itu. Karena Yisian benar-benar kesel sama para Cecungu lembah es yang beraninya keroyokan mulu dari kemarin, kalau Baiwan ya bakal diladenin sama si Yisian. Tapi si Cecungu ini nggak peduli lagi sama perkataan Yisian. Walaupun membuang harga diri yang sudah nggak ada harganya itu pun mereka lakukan demi misinya itu. Di momen yang menegangkan ini, babang kita pun datang bak pahlawan di malam bolong. Sampai-sampai formasi itu bagaikan kerupuk di bawah hantaman pedang batu aki babang Xiaoyan. Para Cecungu lembah es pun terkaget-kaget karena babang kita memiliki boneka balerina tingkat bumi, padahal dia masih di tingkat dozong bintang 1. Yang bikin mereka ketar-ketir bak disambar petir sih, karena kekuatan boneka balerina itu rananya setingkat dengan dozong bintang 5, even bintang 6. Di momen ini Xiaoyan langsung berkata kepada Cecungu itu kalau udah terlambat kalau ingin kabur, karena Xiaoyan berniat mengantarkan mereka menemui malaikat maut di saat itu juga, karena Xiaoyan benar-benar kesel dengan perbuatan mereka kepada Yisian. Cecungu Yanto dan Jamal diperintahkan untuk menghabisi Xiaoyan mumpung boneka balerina sedang Baiwan dengan dirinya. Xiaoyan menyuruh Xinlan untuk membawa Yisian mundur dulu. Saat itu Xiaoyan dengan tatapan dingin tetapi tidak kejam mengatakan ingin ngasih paham sama Cecungu yang sok keras, padahal kertas ini paham. Biar imbang karena satu Cecungu sedang melawan boneka balerina, maka Cecungu satunya lagi bakal serahkan kepada Mbak Tianhou yang dari kemarin belum meregangkan otot-ototnya itu. Mbak Tianhou yang di calling tiba-tiba sangat kesal dengan Xiaoyan karena dipanggil pada situasi yang sangat berbahaya seperti itu. Xiaoyan pun meminta maaf dengan bahasa Thailand ya guys ya.
karena memanggil Mbak Tianhuo dengan mendadak dikduk. Tapi Xiaoyan benar-benar lagi kepepet membutuhkan bantuan Mbak Tianhuo untuk mengclear masalah yang ada di sini. Para cecunguk lembah es kembali kaget sekaget-kagetnya karena Xiaoyan masih punya backingan tubuh jiwa yang rananya berada di Dozong bintang 8. Tentu saja itu membuat mereka ketar-ketir Mbak disambar petir kembali. Dan seperti cecunguk pada umumnya, mereka ingin bernegosiasi dengan Mbak Tianhuo dengan ingin memberi hadiah yang besar apabila Mbak Tianhuo tidak ikut campur urusan ini. Karena Mbak Tianhuo bukanlah cecunguk seperti mereka, Mbak Tianhuo pun menolak mentah-mentah dan Mbak kita pun mengulti si cecunguk itu tanpa cooldown. Sedangkan dua cecunguk lainnya melihat Xiaoyan terlalu OP untuk diajak buy one karena dia punya backingan Dozong bintang 8 dan boneka balerina yang berada di tingkat ranah Dozong bintang 5. Xiaoyan saat itu tanpa ragu ngasih paham pada semua cecunguk itu karena melihat kondisi Yixian semakin parah karena ulah mereka, dimana Xiaoyan langsung menggunakan teknik Kage Bunshin untuk mengalahkan cecunguk lembah es yang tersisa beserta semua NPC lembah es yang juga ada di sana tanpa ampun. Paham? Cecunguk lembah es yang telah tepar karena ulti dari babang Xiaoyan di sana. Xiaoyan berkata, percuma Dozong bintang 2 kalau lawan gua aja nggak ada rasa. Paham? Anjir. Dan saat itu Mbak Tianhuo mengeluh karena melawan para keroco saja sudah cukup melelahkan karena tidak memiliki tubuh fisik dan untuk bergerak saja harus mengeluarkan kekuatan spiritual supaya bisa menghajar para cecunguk itu. Xiaoyan pun bilang jangan cemas karena untuk membuat tubuh fisik akan dilakukan secepatnya karena tinggal sedikit lagi bahan yang dibutuhkan untuk membuat tubuh fisik Mbak kita. Cecunguk lembah es pun join dalam percakapan mereka sambil berkata, cintailah orang yang mencintaimu. Paham? Enggak deng, bercanda. Cecunguk lembah es pun bilang bagaimana kalau Mbah membantunya dengan satu permintaan dan nanti lembah es bakal ngasih tubuh fisik kepada Mbak Tianhuo. Mbak Tianhuo penasaran dan bertanya apa permintaannya agar lembah es mau memberikannya tubuh fisik. Cecunguk lembah es ini bilang untuk membantunya membunuh babang kita dan menyerahkan Yixian si tubuh racun kepada lembah es. Di sini sudah muak sama cecunguk ini karena bukannya minta satu permintaan, nih si berdebah malah minta dua permintaan. Emang dasar nggak tahu diri nih si cecunguk. Tanpa banyak kicot, Mbak kita langsung mengulti si cecunguk yang bener-bener cecunguk ini. Di sisi lain, Bunshinnya Xiaoyan akhirnya selesai juga melawan para NPC serta satu cecunguk ketua lembah es yang tidak berguna itu pun mampus. Tiba-tiba Yixian pingsan dan membuat saya panik sepanik-paniknya karena teknik si cecunguk lembah es telah merusak meridiannya secara slowly. Dengan penuh amarah, Xiaoyan pun menghajar para cecunguk yang tersisa. A few moments later, Xiaoyan pun membawa Yixian ke dalam goa untuk
mengobati, dan pada saat itu kondisi Yixian benar-benar mengkhawatirkan. Xiaoyan yang memiliki cara untuk menyembuhkan pembekuan meridian yang dialami Yixian walaupun dengan cara yang cukup ekstrim, dan Yixian bakal sangat kesakitan pada saat penyembuhan berlangsung. Karena nggak ada opsi lain, Yixian akan mencobanya walau resikonya nggak main-main. 我准备好了。那就拜托你了。忍一忍。 Setelah pengobatan berjalan dengan sukses, mereka harus menunggu beberapa hari agar tubuh Yixian benar-benar pulih total. Dan Xiaoyan pun meminta Xinlan untuk membantunya mencari bahan obat yang dia perlukan. Karena nggak mau benar-benar jadi beban, Xinlan pun akan melakukan perintah Xiaoyan, dan Xinlan akan ditemani oleh boneka balerina Xiaoyan. Di tempat lain, para cecunguk dan NPC lembah es memeriksa tempat kejadian perkara bekas pertarungan Xiaoyan dan para cecunguk lembah es sebelumnya. Tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun, bahkan Xiaoyan pun belum tahu identitasnya. Di sini ketua Bing Xian atau cecunguk lembah es yang diperintahkan untuk menangkap si Yixian. Enaknya kita sebut si cecunguk aja guys, yang karena saya malas ngapalin nama orang-orang yang muncul hanya sebentar. Di sisi lain, Yixian yang sedang menghilangkan pembekuan meridian yang disebabkan oleh cecunguk lembah es, dan akhirnya pun Yixian berhasil menghilangkan pembekuan meridian yang dia alami. Xiaoyan pun lega karena Yixian akhirnya sembuh dari pembekuan meridian. Yixian pun makin kagum aja nih sama babang Xiaoyan, karena baru beberapa hari saja dia udah naik tingkat aja nih di tingkat Dozong bintang 2. Yang dimana Xiaoyan berkata bahwa bintik racun Xiaobian itulah yang membantunya naik tingkat. 谢谢你，萧炎。恢复的怎么样？ Obrolan yang biasa-biasa aja tiba-tiba menjadi serius saat Xiaoyan bertanya kira-kira kapan tubuh racun Yixian akan kambuh lagi. Dan waktu Yixian tinggal 3 bulanan lagi sampai jatuh tempo keluarnya tubuh racun Yixian. Jika hal itu terjadi, bahkan Yixian mungkin tidak akan mengenali Xiaoyan lagi karena kesadarannya sudah ditelan sama tubuh racunnya. Tapi jangan khawatir, Xiaoyan pun berkata, jangankan tubuh racun, langit runtuh pun aku akan ada di sampingmu. Paham anjir. Kalangan mimin aja itu guys. Supaya bisa mengobati tubuh racun Yixian, Xiaoyan membutuhkan inti monster kalajengking naga langit agar Yixian bisa sembuh dan mengendalikan tubuh racunnya. Yixian pun ingat saat berada di hutan Lawson, dia dicegat oleh monster tersebut yang berada di tingkat 7 atau di ranah Dozong bintang 8. Xiaoyan pun sedikit nyengir karena bahan yang dibutuhkan udah ada di depan mata. Akan tetapi mereka harus berhati-hati karena monster bintang 7 enggaklah main-main. Dan kemungkinan besar monster tingkat itu memiliki teknik andalan mengerikan. Untuk melawan monster tingkat 7 itu, Xiaoyan dan Yixian harus mengatur strategi dulu agar mereka tidak gagal di tengah jalan.
Besoknya, Xiaoyan membujuk Mbak Tianhuo untuk membantunya mengalahkan monster kalajengking naga langit. Akan tetapi, Mbak Tianhuo nggak habis pikir nih sama tuh Bang Xiaoyan. Karena Xiaoyan selalu nyari lawan yang jauh lebih kuat darinya. Terlebih lagi, ini monster tingkat Rana Dozong bintang 8. Tapi dengan iming-iming bahwa monster itu adalah salah satu bahan untuk membuat tubuh pisingnya, tiba-tiba negosiasi kocak pun terjadi. 晚辈在我老师药尊者所收藏的众多药品，我怎么忍心让您老些去等下去呢？难不成你小子要？不过，阴阳命寻得一个完美代替生骨融血丹的，终于，天火前辈果真大义。老夫还不放在眼里。看在你小子这么有心的份上，哎，不过药材中怎么感觉这小子在给老夫下套呢？ Xiaoyan pun senang karena Mbak Tianhuo ingin membantunya melawan monster tingkat 7 nanti. Mbak Tianhuo hanya bisa terima nasib aja nih guys. Tapi Mbak Tianhuo merasa kalau dirinya dijebak oleh Xiaoyan. Setelah itu, Xinlan pun datang dengan membawa nasi padang. Bukan ya, tapi membawa kabar bahwa Xiaoyan dan kawan-kawan sedang jadi buronan para cecunguk lembah es. Cilah. Kali ini lembah es mengirim ketua guildnya yang di tingkat dosong tingkat puncak untuk menangkap Xiaoyan dan Yixian. Tapi Xiaoyan tetap cool karena jika mereka berhasil mengalahkan monster kalajengking langit, mereka tidak akan perlu khawatir lagi dengan para cecunguk lembah es. Kemudian Sins pun berpindah kepada tetua guild lembah es. Ini dia bebenguknya. Dan dia sedang melihat TKP. 冰原他们3位长老及弟子。 Ketua guild yang berhasil melihat ingatan para cecunguknya yang telah tewas, dia pun tahu kalau Yixian mendapatkan bantuan dari beberapa orang yang cukup kuat. Tentu saja ketua guild makin kesel karena ada seseorang yang mau menyinggung lembah es. Ketua guild dengan semangat yang membara-bara untuk baku hantam, tiba-tiba Sins berpindah ke tempat Xiaoyan yang sedang mengarah ke sarang kalajengking naga langit. Akan tetapi Yixian tidak mengetahui tentang teknik monster itu karena dia belum pernah melawan monster tersebut. Dan ini adalah penutup episode kali ini. Pesan yang dapat kita ambil dari episode ini adalah kita jangan pernah takut pada siapapun meski kekuatan atau derajatnya berada di atas kita. Kan sama-sama makan nasi dan juga masih butuh oksigen di bumi. Apalagi hal mustahil mungkin akan terjadi di saat kita berada di fase yang sudah terpojokan. So, kita akan lanjutin Donghua ini. Makanya kalian jangan lupa LCS. Apa itu LCS? LCS adalah like, comment, and subscribe. And gua Bang Rap, bye bye and see you next time. Rawr.